Ketika Kremlin mengumumkan kunjungan kenegaraan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara, mata negara-negara Barat tertuju dengan apa yang akan dicapai. Batasan kunjungan tersebut tampaknya adalah aliran lanjutan senjata Korea Utara ke Rusia. Kemungkinan bahwa Rusia dan Korea Utara akan berbuat lebih banyak telah dikesampingkan, dan tampaknya hanya sedikit orang yang dapat menghubungkan titik-titik tersebut. Sebelumnya, di Forum Ekonomi Saint Petersburg, Putin memperingatkan bahwa Moskow dapat mempersenjatai negara-negara dan kelompok-kelompok yang kemudian dapat menyerang Barat. Hal ini merupakan balasan dari Rusia karena negara-negara Barat telah menyetujui Ukraina menyerang sasaran-sasaran di Rusia dengan menggunakan senjata-senjata Barat. Dan di episode hari ini, kita akan membahas apakah ini adalah awal dari persaingan negara adidaya yang baru. Belenggu lama dalam hubungan Rusia-Korea Utara telah dipatahkan dan aliansi baru terbentuk. Intinya, kesepakatan pertahanan bersama yang menjanjikan perlindungan dan dukungan dalam menghadapi agresi, namun gagasan bahwa Rusia dapat membela Korea Utara jika terjadi permusuhan atau Korea Utara dapat membela Rusia dalam perang telah menggerakkan lempeng tektonik geopolitik. Hal ini tentu telah mengubah perhitungan yang dilakukan negara-negara di Asia dan secara global. Rusia tampaknya mengambil bagian dari pedoman Amerika. Selama berbulan-bulan, Amerika Serikat dan Arab Saudi dilaporkan diam-diam merundingkan kesepakatan yang akan mengintegrasikan Washington dan Riyadh pada poros baru. Bagian dari perjanjian tersebut dilaporkan akan membuat Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi, serupa dengan apa yang dilakukan Amerika dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Artinya, jika Arab Saudi berperang, Amerika akan membelanya. Rusia juga telah menandatangani perjanjian yang sama dengan Korea Utara. Persaingan negara adidaya jenis baru mungkin telah dimulai, di mana Amerika Serikat dan Rusia menunjukkan kartu as mereka di depan negara-negara lain. Berjanji untuk membela negara-negara tersebut di masa perang, dan tidak ada yang bisa menghentikan negara lain seperti Tiongkok untuk menerapkan peraturan serupa. Hal ini semakin menarik dunia kembali ke keadaan sebelum Perang Dunia I, di mana perjanjian pertahanan yang berliku-liku di seluruh Eropa memaksa negara-negara besar untuk berperang satu sama lain. Bagi komunitas internasional yang sudah gelisah dengan peperangan di Eropa dan Timur Tengah, kesepakatan antara Rusia dan Korea Utara tentu sangat meningkatkan pertaruhannya. Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan kini akan mengancam penarikan dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, ketika Amerika Serikat bersumpah untuk membela Korea Selatan dan Rusia juga berjanji untuk membela Korea Utara. Konflik di semenanjung Korea akan menempatkan Moskow dan Washington pada jalur yang bertentangan, dan perang Korea di masa depan harus dihindari dengan cara apapun. Dampaknya, kesepakatan antara Korea Utara dan Rusia dapat berfungsi sebagai efek jera dan memastikan pertikaian antara Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak pernah berakhir secara formal tetap dibekukan untuk waktu yang lama, karena kekhawatiran akan dampak yang mungkin timbul jika pecahnya perang. Tentu saja ada tantangan besar yang dihadapi Tiongkok. Selama beberapa dekade, Korea Utara telah berada di kubu Tiongkok. Namun, perjanjian baru ini menyatukan Rusia dan Korea Utara, sehingga dapat membahayakan kepentingan Tiongkok. Beberapa pengamat juga mengatakan ini mungkin yang diinginkan Rusia, sebab mulai dari Serbia hingga Georgia, Tiongkok telah membuat terobosan strategis dalam wilayah pengaruh Rusia. Di Georgia misalnya, Tiongkok telah memenangkan tawaran untuk membangun salah satu pelabuhan paling strategis di Laut Hitam. Mendekatnya Rusia ke Korea Utara dapat menandai dimulainya sebuah strategi baru yang mana Rusia akan menghadapi Tiongkok dalam bayang-bayang, berupaya menarik negara-negara keluar dari kubu Tiongkok, sama seperti yang dilakukan Beijing terhadap negara-negara yang berada di kubu Moskow. Kedua aliran ini, Rusia yang menggantungkan perlindungan militernya dan menarik negara-negara ke dalam orbitnya memiliki tiga tujuan, yaitu membangun kekuatan baru Rusia,
menghadapi Barat dan memastikan bahwa Rusia memiliki otonomi strategis dari Tiongkok. Namun hal ini juga menciptakan kerentanan, di mana perekonomian Rusia sudah terpuruk akibat perang Ukraina. Penandatanganan perjanjian pertahanan hanya melampaui komitmen pertahanannya, mengingat tentara Korea Utara telah 2 kali melintasi zona demilitarisasi yang berbatasan dengan Korea Selatan dalam beberapa minggu terakhir, termasuk 1 kali memicu ledakan ranjau darat. Komitmen Rusia dapat tiba-tiba dibatalkan sehingga menciptakan krisis geoekonomi baru bagi Moskow. Perkembangan ini semakin menunjukkan bagaimana titik konflik mulai berkembang dengan cara yang tidak dapat diprediksi, semakin menjauh dari resolusi, dan semakin mendekati destabilisasi. Para pemimpin bisa saja mengambil tindakan yang tidak lazim terhadap titik-titik rawan lainnya yang mengakibatkan perubahan struktural sehingga menimbulkan peringatan. Hubungan Rusia-Tiongkok tidak melulu tentang romansa dan mawar. Di Moskow, terdapat ketakutan yang semakin besar bahwa Rusia akan tunduk pada Tiongkok melalui hubungan energi dan perdagangan. Rusia tampaknya mulai membalikkan keadaan dan membangun isolasi antara dirinya dan Tiongkok. Kesepakatan penting antara Rusia dan Korea Utara mewakili babak baru dalam geopolitik. Kontur lama perang dingin kembali terjadi, dan langkah-langkah lama seperti menukar perlindungan militer demi kesetiaan kembali dibahas. Hanya saja, dunia saat ini adalah tempat yang berbeda. Bangsa-bangsa kini berperilaku lebih berani dibandingkan sebelumnya. Aliansi Rusia-Korea Utara mungkin merupakan awal dari banyak aliansi serupa lainnya, karena negara-negara besar berkomitmen untuk mengatasi permasalahan dengan cara-cara baru. Dalam prosesnya, hal-hal tersebut dapat mendorong dunia ke dalam periode bahaya dan gangguan, di mana garis merah terus-menerus diuji dan ancaman perang besar terus-menerus muncul. Jadi bagaimana menurut Anda tentang hubungan antara Rusia dan Korea Utara? Apakah ini awal dari banyak aliansi baru atau awal dari ketegangan yang semakin memuncak? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.